Tahukah Anda bahwa BMW hampir dibeli oleh Mercedes-Benz pada tahun 1959 dan bahwa para pemegang sahamnya sendirilah yang mencegahnya? Atau bahwa logo BMW sebenarnya tidak mewakili baling-baling pesawat terbang, meskipun semua orang berpikir demikian? Dan bagaimana dengan Toyota Supra yang sangat digemari? Pada dasarnya, itu adalah BMW dengan stiker yang berbeda. Bersiaplah, karena hari ini kita akan menjelajahi 101 fakta tentang BMW yang akan sepenuhnya mengubah cara Anda melihat baling-baling selamanya. 1. BMW tidak memulai bisnisnya dengan membuat mobil atau sepeda motor. Perusahaan ini memulai dengan memproduksi mesin pesawat terbang pada tahun 1916, selama Perang Dunia Pertama. Ketika Perjanjian Versailles melarang Jerman memproduksi pesawat terbang, Jerman harus berinovasi. Pertama sepeda motor, kemudian mobil. 2. Logo BMW tidak melambangkan baling-baling pesawat. Logo tersebut melambangkan bendera biru dan putih Bavaria. Kesalahpahaman ini telah beredar selama beberapa dekade. BMW membutuhkan waktu lama untuk membantahnya secara definitif. Mungkin karena baling-baling pesawat terlihat lebih epik. 3. Pada tahun 1959, Mercedes-Benz hampir membeli BMW. Para pemegang saham Bavaria memblokir kesepakatan itu pada menit terakhir dan menggunakan uang mereka sendiri untuk menyelamatkan merek tersebut. BMW ada berkat keputusan tersebut. 4. Yang menyelamatkan BMW dari kebangkrutan pada tahun 1950-an adalah Isetta. Sebuah mobil mikro dengan mesin 0,3 liter, tenaga 13 tenaga kuda, dan kecepatan tertinggi 88 km per jam. Sebuah jebakan maut kecil yang terjual lebih dari 160.000 unit. 5. Isetta adalah mobil produksi massal pertama dengan konsumsi bahan bakar rata-rata 3 liter per 100 km. Itu terjadi pada tahun 1955. Produsen saat ini masih berupaya mencapai angka tersebut dengan mobil listrik. 6. Kantor pusat BMW di Munich dirancang menyerupai mesin 4 silinder jika dilihat dari atas. Museum yang bersebelahan berbentuk seperti kepala silinder. Konsistensi estetika Jerman memang tak mengenal batas. 7. BMW pertama dengan grill berbentuk ginjal adalah 303 dari tahun 1933. Grill ini telah ada selama lebih dari 90 tahun. Ukurannya telah berubah, tetapi tetap ada. Elemen desain yang paling lama bertahan dari merek ini, dan yang paling kontroversial. 8. BMW telah mengubah logonya 5 kali sejak didirikan. Versi saat ini, yang lebih datar dan minimalis, diluncurkan pada tahun 2020. Tidak semua orang menerimanya dengan baik. Ketika Anda memiliki lambang yang pada dasarnya sama selama lebih dari 100 tahun, mengubah gradiennya akan menimbulkan berbagai pendapat. 9. E46 adalah BMW terlaris dalam sejarah, 3,2 juta unit. Mobil ini tetap menjadi salah satu mobil yang paling dicari di pasar mobil bekas. Seluruh generasi belajar mengemudi dengan mobil ini. 10. Mobil pertama yang dijual dengan merek BMW adalah Dixie, yang diproduksi di bawah lisensi dari Austin. BMW membeli perusahaan tersebut pada tahun 1928. BMW pertama dengan desain sendiri baru akan hadir beberapa tahun kemudian. 11. BMW memproduksi perlengkapan perang menggunakan kerja paksa. Ini adalah bagian dari sejarah yang diakui perusahaan, dan untuk itu mereka membayar kompensasi beberapa dekade kemudian. Penting untuk tidak melupakannya. 12. M1 adalah supercar pertama BMW. Mobil ini dirancang oleh Giugiaro, pencipta DeLorean yang sama. Awalnya, mobil ini akan dibangun bekerja sama dengan Lamborghini, yang kemudian menarik diri karena kesulitan keuangan. Hanya 456 unit yang diproduksi. 13. Setelah M1, BMW berkolaborasi dengan Italdesign pada naskah M12. Kali ini, BMW menarik diri. Sebagai kompensasi, mereka memberikan lisensi kepada Italdesign untuk memproduksi 3 unit dengan emblem BMW.
3 mobil. Itu saja. 14. Mesin McLaren F1 tahun 1992 yang selama bertahun-tahun menjadi mobil naturally aspirated tercepat di dunia adalah mesin yang sama yang digunakan di BMW 850 CSI. Mesin sedan, pemegang rekor kecepatan absolut. 15. BMW diam-diam mengembangkan versi 850 CSI yang mampu mencapai kecepatan lebih dari 300 km per jam. Mereka membatalkannya karena yakin tidak akan ada yang membelinya selama resesi. Ini adalah salah satu keputusan paling mengecewakan dalam sejarah merek tersebut. 16. Para insinyur M memasang mesin McLaren F1 V12 di dalam X5. Hanya untuk bersenang-senang, mereka bahkan mempertimbangkan mesin Formula 1, tetapi menolaknya karena, seperti yang mereka katakan, itu tidak akan muat sebagai standar. 17. Toyota Supra A90 pada dasarnya adalah BMW Z4 dengan bodi yang berbeda. Keduanya berbagi platform, mesin, dan elektronik yang sama. Toyota mendesain eksteriornya, BMW mendesain interiornya. Kolaborasi ini membuat para puris dari kedua merek sama-sama merasa tidak nyaman. 18. BMW telah berulang kali dituduh meremehkan output dayanya. Dalam uji dinamometer, mobil M secara konsisten menghasilkan tenaga kuda lebih besar daripada yang tercantum dalam spesifikasi teknis. Ini bukan cacat, ini adalah kebijakan. Dan tidak ada yang mengeluh. 19. Mobil listrik pertama BMW adalah 1602 elektrik dari tahun 1972 yang dikembangkan untuk Olimpiade Munich. Mobil ini memiliki jangkauan 60 km dan kecepatan tertinggi 90 km per jam. Pada masanya, itu merupakan pencapaian yang cukup luar biasa. Dengan standar saat ini, Anda bahkan tidak akan bisa sampai ke bandara. 20. BMW memegang rekor dunia Guinness untuk drift terpanjang. Sebuah M5 berputar selama 8 jam dan menempuh jarak 373 km. Dan rekor untuk drift tandem terpanjang, 79 km. Sebuah selera humor yang terkadang dilupakan oleh perusahaan induknya. 21. BMW Motorsport GmbH didirikan pada tahun 1972, tahun yang sama dengan kelahiran Dwayne Johnson. Mereka seumuran, terus meraih kemenangan, dan keduanya tampak tak menua. 22. Pada tahun 1937, Ernst Henne mencetak rekor kecepatan dunia sepeda motor dengan BMW. 274 km per jam. Sejak itu, BMW Motorrad telah memecahkan lebih dari 200 rekor dalam berbagai kategori. 23. BMW seri 5i39 masuk dalam daftar 10 mobil terbaik, versi Car and Driver selama 6 tahun berturut-turut. Bagi banyak orang, ini adalah seri 5 terbaik yang pernah dibuat BMW. Bagi bengkel, mobil ini juga berkesan, tetapi karena alasan yang berbeda. 24. E92 M3 adalah satu-satunya M3 dengan mesin V8 dan yang terakhir tanpa turbo. E60 M5, satu-satunya M5 dengan mesin V10 dan juga yang terakhir tanpa turbo. Para puris meratapi kepergiannya. Para mekanik juga, tetapi dengan cara yang berbeda. 25. Pada periode pasca perang, ketika BMW dilarang memproduksi mobil dan sepeda motor, perusahaan tersebut bertahan hidup dengan membuat panci dan wajan. Satu-satunya produsen mobil mewah yang pernah memproduksi peralatan masak. Tentu saja, dengan indikator suhu terintegrasi. 26. Uni Soviet memproduksi BMW. Pabrik Eisenach tetap berada di zona pendudukan Soviet setelah perang dan terus memproduksi mobil rancangan BMW di bawah merek EMW dan kemudian Wartburg. BMW Barat harus melakukan litigasi untuk mendapatkan kembali hak merek dagangnya sendiri. 27. Prototype BMW Garmisch dipresentasikan di Jenewa pada tahun 1970 dan menghilang tanpa jejak. 49 tahun kemudian, BMW menciptakannya kembali dari awal menggunakan foto dan dokumen arsip. 28.
Z8 dirancang oleh Henrik Fisker. BMW mengalami begitu banyak kesulitan dalam menjualnya, sehingga mereka menjanjikan garansi suku cadang selama 50 tahun. Sebuah janji yang murah hati untuk sebuah mobil yang mudah disukai. 29. Pada tahun 1986, para insinyur pabrik mengubah sebuah E30 convertible menjadi van internal. Ketika van itu sudah usang, mereka membuat van lain dari sebuah E90. Van kedua itu masih beroperasi di sekitar pabrik hingga saat ini. Om 30. Seri 7 E38 membanggakan 4 hal pertama. BMW pertama dengan TV, mobil Eropa pertama dengan navigasi satelit. Seri 7 terakhir dengan transmisi manual, dan mobil pertama di dunia dengan airbag tirai. 31. BMW adalah yang pertama menawarkan mesin diesel turbo 3 dan 4 silinder sebagai standar. Apa yang dimulai sebagai keajaiban teknik kemudian menjadi tolok ukur untuk segmen tersebut. Beberapa pesaing masih belum hadir. 32. Mobil hidrogen pertama BMW adalah Seri 7. Memilih kendaraan terbesar dan terberat dalam jajaran produknya. Untuk eksperimen berisiko seperti itu, menunjukkan banyak hal tentang filosofi BMW pada saat itu. Mereka berhasil menjual 100 unit. Tidak ada yang tahu bagaimana caranya. 33. BMW Gina, yang diperkenalkan pada tahun 2008, menampilkan bodi yang terbuat dari kain yang diregangkan di atas rangka logam. Bodi tersebut dapat berubah bentuk dan kap mesinnya dapat dibuka dengan melengkung. Tidak berguna sebagai mobil produksi. Menarik sebagai sebuah latihan konseptual. 34. BMW iX Flow, yang diperkenalkan pada tahun 2022, menggunakan teknologi e-ink untuk mengubah warna bodinya antara putih dan hitam. Putih pada hari-hari panas untuk memantulkan panas. Hitam pada hari-hari dingin untuk menyerapnya. Sebuah konsep dengan logika termal yang nyata. 35. BMW iVision D dapat berganti antara 32 warna menggunakan tinta elektronik dengan pola dan gradient. Spektakuler, tidak mungkin diproduksi, dan berisiko menyebabkan pusing pada siapapun yang melihatnya melintas. 36. BMW menerima penghargaan Momentum Perubahan PBB di Paris. 2 tahun kemudian, perusahaan itu diselidiki karena diduga terlibat kartel untuk membatasi teknologi anti polusi. Ironi tidak dapat dipatenkan, tetapi BMW secara efektif mematenkannya. 37. BMW mencoba mengenakan biaya berlangganan bulanan sebesar $18 Amerika Serikat untuk mengaktifkan pemanas kursi di mobil yang sudah memiliki perangkat keras tersebut. Reaksi negatif yang begitu besar membuat mereka mundur dalam beberapa minggu. Ingat, mereka sudah mencoba. 38. X6 adalah SUV coupe pertama dalam sejarah. Pada tahun 2008, BMW menciptakan kategori yang menurut semua orang tidak masuk akal. Porsche Cayenne Coupe, Mercedes GLE Coupe, Audi Q8. Semuanya ada karena penjualan X6 melampaui ekspektasi. 39. XM Label Red adalah BMW. Produksi paling bertenaga dan paling mahal, hybrid plug-in, VE8 Twin Turbocharged, dengan 748 tenaga kuda. Mobil M pertama tanpa penggerak roda belakang murni. Para puris pasti tidak bisa tidur nyenyak selama berbulan-bulan. 40. E30 M3 dan E33 series hanya memiliki kesamaan pada kap mesin, atap, dan kaca belakang. Fender, pintu, bumper, dan side skirt berbeda. Praktis, ini adalah mobil yang berbeda meskipun memiliki siluet yang sama. Hal itu menjelaskan harganya di pasar mobil klasik. 41. Mesin M10, unit 4 silinder dari tahun 1961, diproduksi selama 27 tahun. Blok mesin itulah asal mula mesin yang digunakan Piquet untuk memenangkan kejuaraan Formula 1 pada tahun 1983. 42. BMW pertama dengan penggerak semua roda adalah E3035iX dari tahun 1985. Sistem X-Drive hadir pada tahun 2003 dan sekarang menjadi yang terlaris di segmen premium.
43. BMW 2 Series Active Tourer 2014 adalah BMW penggerak roda depan pertama. Para puritan memujinya sebagai RUU pajak. Namun, secara komersial mobil ini sukses. Angka penjualan selalu menceritakan kisahnya, meskipun forum online berbeda pendapat. 44. E90 adalah satu-satunya seri 3 yang pernah memenangkan penghargaan mobil terbaik Eropa. Baik E46 maupun E30 tidak pernah meraih penghargaan ini. 45. Sejak tahun 2006, BMW tidak lagi menggunakan tongkat pengukur oli. Level oli diperiksa secara elektronik. Mekanik yang lebih tradisional memprotes. Tongkat pengukur oli adalah alat diagnostik yang cepat dan tak tergantikan. Elektronik selalu menang, meskipun tidak selalu meyakinkan semua orang. 46. F10M5 mengeluarkan suara knalpot palsu melalui speaker untuk mengimbangi isolasi suara yang berlebihan. Mesin V8 aslinya terlalu senyap. Audi melakukan hal yang sama dengan R8. Ketika mobil mulai berbohong tentang suara mereka sendiri, sesuatu telah berubah. 47. Ernst Henne mencapai kecepatan 274 km per jam pada tahun 1937 dengan BMW, sebuah rekor kecepatan sepeda motor dunia. Sejak itu, BMW Motorrad telah memecahkan lebih dari 200 rekor dalam berbagai kategori. 48. BMW Z1 memiliki pintu yang tidak terbuka. Pintu tersebut terlipat ke dalam ambang pintu. Bodinya terbuat dari plastik modular. Hanya 8.000 unit yang diproduksi antara tahun 1989 dan 1991. Sebuah barang langka yang sangat dicari. 49. BMW membeli kembali bekas pabrik sepeda motornya di Munich untuk menjamin suku cadang asli bagi model-model klasiknya. Sebuah produsen premium yang berinvestasi untuk menjaga agar sepeda motornya yang berusia 70 tahun tetap hidup. 50. BMW W507 adalah sebuah kegagalan. Harganya 2 kali lipat dari Mercedes 300 SL dan hanya 253 unit yang terjual. Hal itu hampir membuat perusahaan bangkrut. Saat ini, mobil tersebut merupakan BMW termahal yang pernah dijual di lelang. $4,9 juta. 51. Elvis Presley memiliki BMW 507. Ketika perusahaan mengetahui kondisinya buruk, mereka merestorasinya secara gratis. Mobil yang hampir membuat BMW bangkrut itu diselamatkan oleh penyanyi yang paling berperan dalam mempopulerkannya. Saat ini mobil tersebut dipajang di Museum BMW di Munich. 52. Pabrik BMW terbesar di dunia bukanlah di Jerman, melainkan di Spartanburg, South Carolina, tempat mereka memproduksi 1.500 mobil per hari. Z3 tahun 1995 adalah BMW pertama yang diproduksi secara eksklusif di luar Jerman. 53. BMW mendesain interior baru untuk gerbong kereta bawah tanah BART di San Francisco. Kursi, tata letak, material. Sebuah perusahaan mobil mewah Bavaria mendesain transportasi umum California. Hasilnya dipuji. 54. Dalam bahasa Inggris, ada 2 julukan untuk BMW yang tidak dapat dipertukarkan. Beamer untuk sepeda motor, Beamer untuk mobil. Menggunakannya secara terbalik sama seperti menyebut anggur bersoda sebagai sampahnya. 55. List hitam di sekeliling jendela memiliki nama resmi, Shadow Line. Ini adalah salah satu opsi kustomisasi paling populer dan telah tersedia di konfigurator selama beberapa dekade. Opsi ini berbayar, dan banyak orang memilihnya tanpa banyak berpikir. 56. BMW tidak pernah memproduksi mesin 5 silinder. Mesin 5 silinder memiliki ketidakseimbangan inersia yang sulit dikoreksi. Audi, Volvo, dan Ford memang menggunakannya. BMW memutuskan bahwa kompromi tersebut tidak sepadan. 57. BMW terbesar yang pernah dibuat adalah X7. Diluncurkan pada tahun 2018,
Ini adalah BMW pertama dengan ruang baris ketiga yang sesungguhnya, sesuatu yang tidak pernah benar-benar ditawarkan oleh X5. Sebuah ruang tamu di atas roda. 58. Program BMW Art Cars telah ada sejak tahun 1975. Seniman seperti Andy Warhol, Lichtenstein, dan Jeff Koons telah menciptakan karya seni pada mobil balap sungguhan. Lebih dari 20 karya dipamerkan di museum-museum di seluruh dunia. 59. BMW Classic menyediakan suku cadang asli untuk restorasi model dari tahun 1940-an dan seterusnya. Ini bukan reproduksi. Ini adalah suku cadang yang diproduksi menggunakan cetak biru asli. Komitmen terhadap pelestarian yang sangat sedikit ditawarkan oleh produsen lain. 60. E38 adalah seri 7 terakhir yang masih tersedia dengan transmisi manual. Sejak saat itu, semuanya menggunakan transmisi otomatis. Bahkan pengemudi yang paling antusias pun tidak pernah benar-benar terbiasa dengan hal itu. 61. Cina adalah pasar terbesar BMW, mengungguli Jerman dan Amerika Serikat. Lebih dari sepertiga mobil BMW ditujukan untuk pasar Cina, di mana BMW memproduksi versi jarak sumbu roda panjang, khusus untuk pasar tersebut. 62. 750 EL Goldfish adalah prototipe yang unik. Mesin 6,7 liter 16 silinder segaris. Radiator harus dipindahkan ke belakang, yang mengharuskan pembuatan ventilasi besar di spatbor. Mereka melakukannya karena mereka mampu. 63. Rata-rata, biaya perawatan BMW adalah $1.700 Amerika Serikat per tahun. Biaya perawatan rata-rata untuk Toyota sekitar $441 Amerika Serikat. Membeli BMW adalah bagian yang mudah. 64. Edisi ulang tahun ke-30 M5, yang dirilis pada tahun 2015. Lebih bertenaga daripada M5 standar dan diproduksi terbatas hanya 300 unit. Salah satunya terjual di lelang amal seharga $700.000 Amerika Serikat. 65. Bauer Cabriolet telah memproduksi mobil konvertibel BMW sejak tahun 1930-an. Ketika BMW meluncurkan mobil konvertibel E30 miliknya sendiri, Bauer merespons dengan TC4, sebuah E30 4 pintu yang diubah menjadi mobil konvertibel. 66. Pada tahun 1970-an, sebuah perusahaan bernama Euler mengubah mobil seri 7 menjadi station wagon. Mobil-mobil ini berukuran panjang dengan pintu bagasi belakang, berdasarkan sedan mewah andalan BMW. BMW tidak pernah secara resmi memproduksinya, tetapi mereka juga tidak melarangnya. Saat ini, mobil-mobil tersebut menjadi barang koleksi yang sangat berharga. E67. Model touring resmi pertama BMW adalah seri 5 E28 tahun 1987. Butuh waktu puluhan tahun bagi mereka untuk menawarkan apa yang dibutuhkan pasar. Ketika mereka berhasil, mereka menetapkan standar untuk segmen tersebut. 68. Sebuah dealer BMW di Selandia Baru berjanji pada tanggal 1 April untuk menukar mobil bekas apapun dengan BMW baru. Seorang pengemudi datang dengan Nissan miliknya. Mereka menepati janji dan memberinya BMW seri 1 seharga $50.000. Kampanye pemasaran terbaik dalam sejarah mereka. 69. Model BMW E34 dan E36 yang dijual di Amerika Serikat memiliki tenaga yang lebih rendah daripada versi Eropa karena peraturan emisi Amerika. Mobil yang sama, tetapi dengan tenaga kuda yang lebih sedikit. Dalam hal ini, Eropa lebih unggul. 70. Mobil 1 mengendarai BMW 325i sejauh 1,6 juta kilometer tanpa henti. Ketika mesin dibongkar, semuanya masih dalam batas toleransi pabrik. Tidak heran mereka telah menggunakan angka itu selama beberapa dekade. Yang 71. Untuk memperkenalkan i7 baru, BMW menciptakan versi yang dilapisi Vanta Black, material tergelap yang pernah dibuat oleh manusia. Hasilnya adalah mobil yang tampak seperti lubang hitam di atas roda. Mengejutkan. Tidak cocok untuk dikendarai. Sempurna sebagai pernyataan niat. 72. Seri 5 terbaru menyertakan sistem yang mendeteksi gerakan mata pengemudi. Jika Anda melihat ke jalur sebelah cukup lama,
mobil akan secara otomatis melakukan perpindahan jalur. Teknologi yang 10 tahun lalu masih berupa fiksi ilmiah dan kini menjadi fitur standar pada sebuah sedan. 73. BMW Z4 memungkinkan Anda membuka atap kain pada kecepatan hingga 177 km per jam. Sebagian besar mobil konvertibel membatasi hal ini pada kecepatan yang sangat rendah. Ini adalah detail yang baru benar-benar Anda hargai setelah Anda mengalaminya sendiri. 74. BMW i8 memiliki kap mesin yang secara teknis tertutup rapat. Kap mesin ini tidak dirancang untuk dibuka oleh pemiliknya. Semua pekerjaan di area tersebut dilakukan oleh bengkel. Sebuah mobil berperforma tinggi yang mesinnya tidak akan pernah dilihat oleh pemiliknya. 75. Seri 7 tidak lagi memiliki versi jarak sumbu roda panjang atau mesin V12. Dua karakteristik yang mendefinisikan model unggulan BMW selama beberapa dekade. Mesin V12, khususnya, merupakan tolok ukur kehalusan mekanis. Hilangnya mesin ini menutup sebuah babak. 76. Supra MK5 berbagi platform, mesin, dan perangkat keras dengan BMW Z4. Toyota mendesain eksteriornya, sedangkan BMW mendesain sisanya. Sambutan di kalangan penggemar Supra sejati jauh lebih dingin. 77. X5 Le Mans adalah eksperimen internal. Mesin McLaren F1V12 di dalam sasis X5. Akselerasi 0 hingga 100 km per jam dalam 4 detik dengan aerodinamika seperti lemari pakaian. 78. Pada tahun 2000, BMW mengeluarkan pemberitahuan penarikan kembali untuk 90.000 kendaraan karena cacat kantung udara yang mematikan. Keputusan untuk mengeluarkan peringatan itu tepat. Namun, kenyataan bahwa mobil-mobil tersebut telah beredar di jalan selama bertahun-tahun dengan cacat ini kurang meyakinkan. 79. M3 2 pintu dihentikan produksinya bersamaan dengan E92 pada tahun 2013. Sejak itu, mobil ini menjadi sedan 4 pintu. M4 mengisi posisi coupe tersebut. Bagi mereka yang tumbuh bersama E30 atau E46, perubahan ini masih terasa menyakitkan. 80. Seri 3 saat ini memiliki dimensi eksterior yang hampir sama dengan seri 7 generasi pertama. Seri 3 saat ini adalah seri 7 pada era tersebut. Hanya saja lebih berat. 81. Pada model 6 silinder segaris, Anda dapat meletakkan koin di atas mesin yang sedang berjalan tanpa koin tersebut jatuh. Kehalusan mesin 6 silinder BMW sudah melegenda. Fakta semacam itu tampak mustahil sampai Anda melihatnya sendiri. 82. Program BMW i dengan i3 dan i8 pada tahun 2013 merupakan pertaruhan paling berisiko merek tersebut dalam beberapa dekade. Program ini bukanlah kesuksesan besar, tetapi membuka jalan bagi semua yang terjadi setelahnya. 83. i3 adalah BMW dengan proporsi tilang ngebut tertinggi. 17% telah menerima setidaknya 1 tilang. Sebuah mobil listrik perkotaan yang memimpin peringkat pelanggaran lalu lintas. Ironi, memang ada aturannya. 84. Mesin V8 pada E92 M3 dan V10 pada E60 M5 memiliki akar langsung dari program Formula 1 BMW. Ketika perusahaan tersebut meninggalkan F1, teknologi tersebut kemudian diterapkan pada kendaraan jalan raya. Begitulah cara kerja motorsport jika dilakukan dengan benar. 85. Sejak 2015, Seri 7 telah menggunakan inti struktural serat karbon yang disebut carbon core pada komponen-komponen pentingnya. Hasilnya, bobot berkurang, 130 kg. Pada mobil yang tidak dibeli siapapun karena bobotnya yang ringan. 86. E9 CSL dari tahun 1970-an dijuluki Batmobile oleh para penggemarnya. Sirip belakang, moncong yang panjang, dan desain keseluruhannya tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Julukan ini telah ada selama beberapa dekade, dan BMW tidak pernah menyangkalnya. 87. BMW membeli Mini dan Rolls-Royce bersama grup Rover. Mereka menjual hampir seluruh Rover dengan kerugian,
tetapi mempertahankan Mini dan hak atas Rolls-Royce. Sebuah operasi kacau yang pada akhirnya mereka menangkan. 88. BMW 850 CSI memiliki batas kecepatan elektronik hingga 250 km per jam. Tanpa batasan itu, kecepatannya melebihi 300 km per jam. BMW mengetahuinya, begitu pula para pembeli. 89. BMW telah menggunakan slogan The Ultimate Driving Machine sejak tahun 1972. Lebih dari 50 tahun dengan pesan yang sama. Di industri di mana pemasaran berubah setiap musim, itu adalah sebuah anomali. 90. Mobil hybrid pertama BMW adalah Active Hybrid 7, yang berbasis pada seri 7. Eksperimen alternatif pertama BMW, baik hybrid maupun hidrogen, selalu dimulai dengan model kelas atas. Jika gagal, setidaknya gagal dengan gaya. 91. Mobil hybrid pertama BMW adalah Active Hybrid 7, yang berbasis pada seri 7. Eksperimen alternatif pertama BMW, baik hybrid maupun hidrogen, selalu dimulai dengan model kelas atas. Jika gagal, setidaknya gagal dengan gaya. 92. X6 menciptakan segmen SUV Coupe pada tahun 2008. Semua orang mengatakan itu adalah sebuah keanehan. Saat ini ada lebih dari selusin pesaing langsung, dan BMW tetap menjadi tolok ukur. 93. Program BMW Classic menyediakan suku cadang asli untuk merestorasi model-model dari tahun 1940-an dan seterusnya. Bagi produsen dengan sejarah lebih dari 100 tahun, menjaga agar mobil-mobil dari masa lalu tetap hidup adalah kampanye iklan terbaik yang mungkin dilakukan. 94. M5 pertama dari tahun 1984 adalah sedan produksi pertama yang mampu mencapai kecepatan lebih dari 250 km per jam. 4 pintu, bagasi, lebih cepat dari kebanyakan mobil sport. Dengan demikian, sedan berperforma tinggi pun lahir. 95. BMW Z3 muncul di film GoldenEye beberapa bulan sebelum sampai di dealer. Pesanan yang dihasilkannya sangat banyak, sehingga BMW mensponsori franchise Bond selama bertahun-tahun. Iklan terbaik dalam sejarahnya itu menelan biaya setara dengan sebuah film Hollywood. 96. BMW telah memecahkan lebih dari 200 rekor kecepatan dengan sepeda motornya. Sebuah warisan yang diabaikan oleh kebanyakan orang karena mobil mendapatkan semua perhatian. Divisi sepeda motor memiliki sejarah kinerja tinggi, yang pantas mendapatkan pengakuan lebih dari yang diterimanya. 97. Nazca M12, 3 unit yang diproduksi Italdesign di bawah lisensi dari BMW, adalah salah satu mobil terlangka di dunia. Sebuah mobil dengan emblem BMW yang tidak pernah diproduksi secara resmi oleh BMW. 98. BMW memegang rekor drifting terpanjang, 373 km dalam lingkaran selama 8 jam. Dan rekor drifting tandem terpanjang, 79 km. Rekor ini ada karena BMW Motorsport memiliki anggaran dan para pembalapnya. 99. Konvensi penamaan BMW masuk akal. Angka pertama menunjukkan seri. Angka-angka berikutnya menunjukkan perkiraan kapasitas mesin. Logika ini tidak lagi berlaku untuk mesin diesel dan hibrida. BMW mempertahankan nama-nama tersebut karena tradisi. Tidak ada yang meminta penjelasan. 100. BMW 2002 Turbo tahun 1973 adalah mobil produksi Eropa pertama dengan turbocharger. Mobil ini hadir di tengah krisis minyak. Penjualannya sangat buruk. Mobil ini menjadi presiden teknis untuk seluruh filosofi M. 101. BMW didirikan pada tahun 1916. Perusahaan ini telah melewati 2 perang dunia, pendudukan Soviet, dan hampir bangkrut. Setiap kali seseorang menganggapnya sudah tidak ada harapan, BMW selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Itulah hal yang paling luar biasa tentang merek ini. Dan itulah 101 fakta yang mungkin belum Anda ketahui tentang BMW. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, beritahu saya di kolom komentar mana yang menjadi favorit Anda.
Sampai jumpa di video selanjutnya.